Okay, boys, here we go. Halo guys, pernahkah kalian bertemu alien? Kebanyakan di film alien itu menakutkan, ya enggak? Tapi untuk film kali ini, Mimin punya film alien tapi lucu. Persis judul film yang akan Mimin ceritakan kali ini. Film ini berjudul Crazy Alien. Tanpa banyakan bacot lagi, yuk mari kita menonton. Berlatar belakang di sebuah pesawat antariksa, kita akan diperlihatkan seorang astronot. Astronot itu disebut sebagai Kapten Andre yang berasal dari negeri adidaya Armenika akan melakukan perjanjian yang ditandai dengan pertukaran DNA kepada makhluk asing, di mana mereka akan melakukan hubungan diplomatik antar galaksi. Dan terlihat hal tersebut hanya melibatkan satu negara saja, yang mana mereka dengan egois merasa memiliki hak tunggal untuk melakukannya. Namun, diplomat asing pun berpikiran sama, di mana mereka sebenarnya membenci tugasnya karena akan berhubungan dengan makhluk bumi yang dianggapnya lebih rendah. Beberapa saat kemudian, ketika Kapten Andre seharusnya segera menyerahkan DNA tersebut, dia malah melakukan selfie, sehingga flash yang dihasilkan kameranya dianggap sebagai tanda agresi dari makhluk bumi. Keadaan pun semakin kacau yang disebabkan kemarahan alien, menyebabkan alien tidak sadar sedang berada di jalur satelit sehingga membuat pesawatnya bertabrakan. Di sisi lain, kita akan dibawa ke negeri Cina, di mana Anda akan melihat beberapa replika landmark dunia, seperti Istana Putih di Washington DC, Patung Liberty di Amerika, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin Tugu Jogja juga ada di sana. Dan mari Mimin kenalkan salah satu pekerja landmark tersebut adalah seorang pria yang bernama Geng Hao. Ia sedang bersama monyetnya yang bernama Hua Hua. Ini kunyuknya. Geng Hao dikenal sebagai pelatih monyet sekaligus kreator pertunjukan monyet, di mana ia meneruskan turun-temurun warisan ayah dan nenek moyangnya sebagai mata pencaharian sehari-harinya. Namun karena akhir-akhir ini penonton berkurang, bahkan bisa dibilang sepi, sahabatnya yang bernama Seng Teng Fei selalu membujuknya untuk beralih ke pekerjaan lainnya. Oleh sebab itu, Hao pun memperkenalkan temuannya, yaitu sebuah pertunjukan alur cerita kepada seorang direktur taman tersebut. Akan tetapi tak berhasil, dan sang direktur menyuruhnya untuk mau meninggalkan warisan lahannya agar menjadi sebuah restoran. Karena tidak menemui titik terang, Hao pun berdoa pada Tuhannya dan berjanji tidak akan meninggalkan profesi turun-temurun untuk menjadi monyet. Maksudnya pelatih monyet. Lalu kembali keluar angkasa. Setelah kejadian tabrakan tersebut, pesawat alien itu pun hancur berkeping-keping, hingga kepingan itu pun jatuh ke bumi, termasuk alien di dalamnya jatuh tepat di daratan Cina, dan salah satunya jatuh di rumah Geng Hao. Menyadari ada yang aneh, Geng Hao pun mendatanginya. Di sana, ia melihat monyetnya terkapar karena tertimpa barang-barang yang terjatuh dari langit-langit. Pandangannya lalu tertuju pada satu titik, yang mana ia terkejut setelah melihat makhluk asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Karena penasaran, dia pun membawa makhluk tersebut kepada Teng Fei. Teng Fei beranggapan bahwa itu adalah alien dari luar angkasa, akan tetapi Geng Hao menyangkalnya dan mengatakan bahwa makhluk tersebut adalah monyet langka yang berasal dari Amerika Latin. Diketahui ikat kepala yang dikenakan alien tersebut adalah sumber kekuatannya. Jika alien itu tidak mengenakannya, alien tersebut tidak akan bisa berbuat apa-apa, bahkan tidak bisa pulang sekalipun. Akibat musibah tadi, monyet pun harus patah tulang dan harus beristirahat 100 hari. Yang tentu saja berita itu membuat kepala Hao pusing, di mana mengingat mata pencahariannya hanya pada pertunjukan monyetnya saja. Oleh sebab itu, Teng Fei menyarankan agar makhluk itu bisa dijual. Namun, Geng Hao enggan menjualnya dan meyakini makhluk tersebut dapat menggantikan posisi monyetnya sementara. Selanjutnya kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama John.
di mana ia adalah seorang agen dan merupakan agen top yang diperintahkan untuk melacak alien yang terjatuh akibat tabrakan di luar angkasa waktu itu. This is how you prepare for it? Are you crazy? Your time. I can see the boss now, right? Singkat cerita, geng Hao pun memulai untuk melatih temuannya itu untuk melakukan atraksi seperti pada monyetnya. Namun, awalnya karena tidak menurut, ia pun harus mengeluarkan cambuk sehingga alien tersebut mau mengikuti kata-katanya. Saat mencoba untuk mengambil ikat kepalanya, akan tetapi ikat kepala itu terikat pada celana Hao, sehingga si alien hanya menarik benda tersebut untuk memberikan tanda kepada bangsanya di luar sana. Tak diduga, John pun mendapatkan sinyal tersebut. Di dalam laptopnya terlihat gambar patung Yesus di Rio de Janeiro, Brazil, yang menandakan alien tersebut berada di sana. Tak menunggu lama, John beserta timnya pun berangkat ke Brasil, yang tentu saja hal itu merupakan kesalahan, di mana gambar tersebut sebenarnya hanyalah replika yang berada di Cina. Kemudian dilanjutkan ke istana Kazakhstan. Lalu terjadi adu tembak karena salah paham dalam bernegosiasi. This is supposed to be a negotiation! Di sisi lain, alien kembali menarik tali kepalanya sehingga tujuan John berikutnya adalah piramid di Mesir. Keesokannya, direktur taman tersebut datang. Lalu, Hao pun bermaksud ingin memamerkan monyet barunya, akan tetapi monyet itu tiba-tiba hilang dari kandangnya. Rupanya Teng Fei diam-diam bermaksud menjualnya kepada seorang kolektor sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Kemudian si alien memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan terjadilah momen kejar-kejaran. Hingga akhirnya alien pun kembali dengan sendirinya ke dalam rumah tersebut. Hao dan Teng Fei menyimpulkan bahwa makhluk tersebut mempunyai tingkat kecerdasan yang luar biasa. Dan ketika mereka ingin menangkapnya, tak disangka si alien pun mendapatkan ikat kepalanya kembali. Yang tentu saja hal tersebut bukanlah hal yang baik-baik saja, di mana alien tersebut memperlihatkan kekuatannya dengan menerbangkan barang-barang yang ada di dekatnya, kemudian dilemparkan ke arah Hao dan juga Teng Fei. Kemudian seketika keadaan pun membalik, di mana mereka saat ini menjadi budak alien tersebut. Dan saat akan kabur, alien itu mengetahuinya. Teng Fei mencoba untuk menuruti semua kata-kata alien tersebut. Begitu juga dengan Hao. Hao memberikan minuman beralkohol dan terlihat alien itu menyukainya. Teng Fei mencoba menawarkan minuman ciptaannya agar menjadi mitra bisnis antar planet. Akan tetapi, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik, dengan cara membakar semua uang yang ada di atas mejanya. Kemudian, si alien mengeluarkan bola kecil dari tubuhnya dan meminta Hao untuk memasukkan benda itu ke dalam tubuhnya. Hal itu dimaksudkan si alien ingin mengambil sampel DNA dari manusia. Namun Hao membuat kesalahan, di mana Hao malah menelan benda tersebut sehingga membuat si alien menjadi marah dan mengamuk. Beruntung akibat minuman alkohol yang diminum alien itu membuat si alien muntah-muntah lalu pingsan. Hao lalu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mencopot ikat kepalanya lalu menelpon polisi. Akan tetapi, Teng Fei yang merasa keadaan sudah bisa dikendalikan, dia merasa ingin balas dendam dan mempunyai rencana lain. Teng Fei lalu mengatakan kepada polisi bahwa mereka baik-baik saja. Si polisi pun menganggap Hao hanya terpengaruh oleh alkohol dan memberikan keterangan yang tidak masuk akal. Teng Fei lalu menjelaskan maksud dan tujuannya, di mana ia akan menggunakan alien tersebut sebagai media untuk menjual produk minumannya. Dan sebagai manusia penduduk bumi, Teng Fei mengatakan bahwa siapa saja yang akan menyerang bumi akan menanggung akibatnya. Sementara di tempat lain, John terlihat kesal karena merasa sudah dikerjain. Waktu berlalu, pagi pun tiba. John beserta timnya melihat Teng Fei dan juga Hao teler akibat minum minuman semalam. Kemudian ia pun membangunkan mereka lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka. Tanpa disadari John,
apa yang dicarinya berada di dalam toples minuman tepat di belakangnya. Karena rencana yang akan dijalaninya, Hao dan juga Teng Fei tidak memberitahu mereka. Hey, go open the door for him. Akan tetapi, salah satu timnya menemukan pesawat alien yang berada di atas. Lalu salah satu timnya mengecek pesawat tersebut, namun tak menemukan apa-apa di dalamnya. Yang menarik adalah Hao mempunyai ide untuk mengelabui mereka, di mana ia memanfaatkan monyetnya untuk memakai baju astronot, sehingga monyet itu seakan-akan tampak seperti alien. Setelah monyet masuk dalam pesawat, Hao dan juga Teng Fei tidak lolos begitu saja. Mereka pun dibawa ke sebuah stadion bersama dengan mereka untuk mencoba berkomunikasi dengan alien tersebut. Mereka pun mengatakan bahwa mereka seharusnya dilepaskan setelah mendapatkan alien tersebut. Namun, si John menahan mereka guna sebagai penghubung komunikasi agar si alien mau keluar dari pesawat tersebut. Teng Fei mengatakan jika sampai warga negara Amerika itu tahu bahwa yang ditemuinya ternyata adalah monyet, maka hal terburuk akan terjadi pada mereka. Seketika Hao kembali mempunyai ide, di mana ia akan mengeluarkan benda alien kala itu dari silitnya. Setelah itu dia pun berpakaian lengkap ala-ala APD zaman now. Hao berjalan menuju ke pesawat itu lalu mengeluarkan alien alias monyetnya dan memberikan petunjuk seakan-akan ia bisa mengendalikan alien tersebut. Beberapa saat kemudian, Hao pun menunjukkan bola itu kepada John beserta timnya dan meminta si alien untuk memilih salah satu kandidat untuk menerima bola tersebut. Setelah Teng Fei terpilih, John pun mengajukan dirinya untuk menerima bola tersebut. Pada saat itu, banyak wartawan yang meliputnya dan berharap namanya akan tercatat di sepanjang sejarah. Kemudian, John pun tiba di tempatnya lalu menerima bola itu sebagai tanda penghormatan pada hubungan diplomatik antar makhluk asing. Seperti sebelumnya, Kapten Andre pun menjelaskan tujuan alien tersebut datang ke bumi, di mana ia menginginkan DNA manusia dengan cara mengemut bola itu. Saat akan mengemut, si John pun mencium bau-bau tidak sedap, di mana baunya seperti telur busuk dengan God yang mengadu menjadi satu kesatuan. Akan tetapi, demi catatan sejarah, John pun terpaksa melakukannya sambil dipandu oleh Andre, rekan kerjanya. Roll the ball around in your mouth till it's completely covered in spit. Setelah kejadian itu, mereka pun akhirnya lolos dan diperbolehkan untuk pulang. Namun, di tengah jalan Hao memintanya untuk berhenti karena ingin menyelamatkan monyetnya yang masih berada di dalam. Karena Teng Fei tidak sependapat, mereka pun beradu mulut sehingga Teng Fei pergi meninggalkannya. Kemudian, si monyet pun keluar melalui lubang udara dan berhasil kabur bersama dengan Hao. John yang melihat hal tersebut memerintahkan anak buahnya untuk mencarinya. Tak lama kemudian, John dihampiri oleh ilmuwannya, di mana hasil tes bola tersebut hanya terdapat DNA dirinya, DNA monyet, dan juga tai cap Asia. Sontak, John pun menjadi kesal lalu pergi mencari Hao. Pada malam harinya, Hao berniat mengubur alien tersebut karena dianggap sudah mampus. Namun, tiba-tiba tubuhnya menyala-nyala menandakan hal buruk terjadi. Si alien ternyata mampu mentransferkan pikirannya ke monyet tersebut, yang kebetulan sedang memakai ikat kepalanya. Layaknya Sun Gokong, si monyet pun beraksi membuat Hao pasrah dengan keadaannya. Beberapa saat kemudian, John pun datang sambil mengamuk lalu mencekik si monyet sambil memukulinya. Dan tentu saja hal tersebut berakibat fatal, di mana John menyadari bahwa monyet itu benar-benar alien. Si alien mengamuk mengingat diperlakukan sebagai monyet waktu itu. Saat akan kabur, Hao mencoba kembali untuk menelpon polisi. Namun hal tersebut sia-sia, karena polisi sudah tidak mempercayainya lagi. Hingga akhirnya si alien pun tidak menahan amarahnya. Dia memutuskan untuk menghancurkan bumi dari peradaban menggunakan senjata yang di awak kapalnya. Hao pun tak tinggal diam. Ia berusaha mencegah hal tersebut dengan cara menabraknya dengan mobil.
Beberapa saat kemudian, si alien yang menggunakan tubuh monyet tiba-tiba kehilangan kendali ketika ia mendengarkan suara gong. Tiba-tiba, Teng Fei pun datang sambil memukul-mukul gongnya membuat alien itu hilang kendali. Faktanya, alien tidak dapat mengendalikan kebiasaan atau takdir monyet itu sendiri. Seperti halnya takdirmu yang ditinggalkan sudah lama namun masih membekas hingga sekarang. Dan jika diibaratkan kopi, meskipun pahit, akan tetapi kamu masih saja menikmatinya. Lanjut. Namun pada akhirnya si alien yang masih mencoba mengendalikan tubuh monyet tidak bisa berbuat apa-apa ketika Hao menodongkan sebuah pisang di depan matanya. Dan akhirnya dia dapat melepas tali kepalanya. Keesokannya diketahui semua media meliput kejadian itu dan dianggap masalah telah dilewati. Namun, Teng Fei malah memasukkan kalung atau ikat kepala tersebut ke dalam toples yang berisikan alien. Mereka mengira alien tersebut tidak bernyawa lagi. Tiba-tiba mereka terkejut ketika TV mendadak menyala. Dan benar saja, alien tersebut telah berada di luar sambil memandangi mereka. Yang menarik adalah si alien ternyata telah mabuk berat karena telah menghabiskan semua isi toples tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dirinya menyukai minuman yang tak ada di planetnya. Kemudian menawarkan hubungan diplomatik antara mereka, yaitu sebagai distributor minuman antar galaksi. Wih, auto sultan. Makan bubur pakai tomat dan film pun tamat. Dari keseluruhan film bisa disimpulkan alurnya tidak berat ya. Singkatnya, alien datang ke bumi bertujuan untuk mengambil sampel DNA manusia. Namun pada akhirnya hal kekonyolan terjadi, di mana si alien memilih minuman sebagai tanda hubungan diplomatiknya. Cukup menghibur sekali. Tidak melibatkan kekerasan yang begitu keras sehingga film ini mimin rasa aman-aman saja buat anak kecil. Hanya saja alkoholnya bisa kalian ganti dengan minuman tradisional. Jadi saran saya adalah berhentilah minum minuman beralkohol. Salam olahraga.